di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, saudara. Oke, jadi saya nggak ketemu kalian berapa puluh tahun ya, kira-kira. Oke, nggak apa-apa. Ya, yang penting kita tetap dalam agenda Tuhan semuanya. Nah, saya coba kemarin tanya Liana, bagaimana Pak Jo bicara apa waktu minggu lalu. Jadi saya coba ngikutin ya. Nah, Pak Jo tutup dengan kita akan terima kunci Daud, bahwa gereja itu akan mempengaruhi kota. Itu bukan basa-basi, bukan slogan gitu. Tapi banyak kita tidak tahu bagaimana mengambilnya karena semua udah ada di dalam kita. Nah, ini. Tapi nggak apa-apa, tenang aja, pelan-pelan selama saudara memang haus, saudara rindu, saudara benar-benar dengan firman, nggak ada yang nggak bisa. Tadi saya nikmati lirik-lirik lagu tadi waktu kalian nyanyi, kata-katanya gitu. Beneran, itu kita mesti seyakin itu, ya, gitu. Nah, jadi saya masih tetap pakai kata kunci itu. Nah, tapi ini kunci itu akan membuat saudara tetap penuh dengan Tuhan. Nah, penuh dengan Tuhan tuh begini. Kebanyakan kita membuat hidup itu menjadi dua bagian. Ini hidup yang rohani, nanti ada hidup yang jasmani. Itu sebabnya kita kacau dalam masa-masa krisis, kita kacau banget. Nggak ada hidup rohani dan hidup jasmani. Kalau saudara percaya Tuhan, sejak saudara percaya Dia, seluruh kehidupan kita itu rohani. Artinya, Yesus itu ada di seluruh lini hidup kita. Nggak bisa ditinggal-tinggalin. Nah, ini kebanyakan kita yang bilang Kristen, kita bagi dua hidup ini. Waktu kita sibuk dengan bisnis kita, dengan segala yang lain, kayaknya Tuhan jangan ikut deh di situ. Nanti aja hari Minggu, nanti aja, nah kira-kira gitu ya. Nah, saya percaya bahwa semua saudara-saudara saya di Makassar nggak begitu. Oke? Atau nggak mau ngaku, nggak apa-apa. Ya. Oke, Matius 16 ayat 19. Mari kita mulai dari situ ya. Matius 16 ayat 19. Di sini Tuhan bilang buat murid-muridnya. Waktu Tuhan tanya gini, siapa aku ini? Dari semua, cuma Petrus yang jawab, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Nah gitu. Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Nah makanya Yesus terus waktu dia bilang gitu, Yesus bilang ini, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia, terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia, akan terlepas di sorga. Itu dia. Lihat itu. Ya, ini keren banget. Nah, perhatiin kalau saya bilang kunci itu selalu kecil. Pintunya besar. Kunci itu kecil. Begitu. Nah, kunci yang mau dikasih sama Tuhan buat kita yang percaya, syaratnya itu kalau saudara baca cuma satu. Dia harus jadi Tuhan buat kamu. Jadi dia harus jadi Tuhan pribadi ya, bukan Tuhan borongan gitu ya, bukan gitu, Tuhan pribadi. Dia harus jadi Tuhan pribadi. Nah, kamu akan dapat kunci itu. Nah, perhatiin kunci mana? Mungkin kamu bisa dapat kunci dari mertua, ya, kunci dari bosmu, kunci apa aja. Tapi kunci dari Tuhan, nah ini, kunci yang dari sorga bisa buka pintu-pintu yang ada di dunia ini. Tapi kalau cuma kamu punya kunci yang di dunia ini, dia nggak bisa buka pintu yang lain. Bahkan waktu kamu coba buka dengan cara itu sendiri, atau coba ada kalanya macet. Nggak bisa kebuka. Gitu. Sering kita bilang, hidup ini kenapa begini ya? Itu dia. Padahal kamu punya kunci. Kunci di sini bisa pengetahuan, bisa skill, bisa semua aja, keterampilan, bisa. Tapi itu macet semua. Nggak berarti. Itu yang saya bilang, kuncinya ternyata macet. Hanya ada satu kunci yang nggak bisa gagal. Kunci dari dia. Gitu.
Nah, sering, ini fakta banget ya. Dia sudah ada di kita. Tahu nggak waktu kita lahir baru? Semua janji Tuhan sudah ada di dalam kita. Yang sulit adalah kita tidak tahu bagaimana mengeluarkannya dari dalam kita. Itu. Nah, artinya ada satu yang jadi masalah dengan pengajaran, pemahaman saudara. Ya, jadi saya nggak percaya bahwa Tuhan merancang kita untuk jadi bejana yang bocor. Ya, saya nggak percaya itu. Menurut saya perjumpaan dengan Tuhan itu nggak ada masa kadaluarsanya. Nggak ada. Semua. Jadi seperti gini, kamu sih udah lama itu, makanya kering, perlu diisi kembali. Nah, itu sering kita dengar. Saya juga begitu dengar. Jangan-jangan saya dulu juga suka begitu kalau ngajar orang, gitu. Gitu. Padahal firman Allah menunjukkan bahwa enggak, kita enggak. Gitu. Tuhan tuh gini ya, kalau saudara lahir baru, ya ini penting. Begitu saudara lahir baru, roh kita sempurna. Sempurna banget. Itu tidak akan dirubah lagi di sorga. Yang tidak otomatis itu tubuh dan jiwa kita. Itu enggak otomatis. Makanya Paulus bilang, kamu harus berubah. Nah, Paulus bilang, persembahkanlah hidupmu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, itu makanya kenapa? Supaya mereka oleh pilihan atau keputusan kita, mereka berubah. Roh kamu udah sempurna. Dia nggak bisa luka, dia nggak bisa catat lagi. Yang luka itu selalu tubuh dan jiwa. Gitu. Mahal loh, saya mau bilang mahal. Kamu tuh mahal abis. Yesus mati buat kamu, coba. Kurang mahal apa coba? Yang model kayak gini, Yesus tuh Tuhan. Dia mati buat kamu. Nah, saya jelasin ya, kenapa. Jadi gini, waktu Tuhan menyatakan cintanya buat kamu, buat manusia, dia bukan hanya pakai perasaan. Waktu Tuhan menyatakan cintanya buat manusia, dia pakai perjanjian. Jadi perasaan dan perjanjian. Bukan cuma pakai perasaan. Aduh saya cinta kamu, bukan. Nggak kayak kita. Dia pakai perjanjian. Tahu nggak waktu dia pakai perjanjian? Saat itu juga dia membuat dirinya terbatas. Tuhan jadi terbatas. Gara-gara dia buat perjanjian dengan kita. Lihat nggak betapa berartinya kamu? Ini. Nah, jadi sekarang saya mau arahkan saudara untuk kejar satu hal bahwa mari kita penuh dengan dia. Dia nggak bisa dibagi-bagi. Kamu lagi goreng-goreng kerupuk, lagi bikin empe-empe, lagi libatin Tuhan semuanya. Artinya dia di dalam gitu. Dia di dalam. Dia di dalam. Nah, konkretnya tuh kalau saya terangin gini. Berdoa tuh kayak apa ya Pak? Oh, yang kita dengar kalau diajarin di gereja, kamu bangun jam 5 pagi, 2 jam di kamar, jangan ada yang ganggu, gitu. Kunci semuanya. Itu yang namanya bentuk. Sering gereja ajarkan bentuk. Nah, jadi kita masuk kamar, begitu. Nah, yang sebenarnya berdoa itu gaya hidup. Jadi dia nggak bisa ditentukan dengan 2 jam, 5 menit, nggak bisa. Gitu. Kamu bisa nggak sambil masak berdoa? Bisa sekali. Sambil nyetir berdoa. Karena doa, kata doa, terminologi tentang doa, ini kata yang dipakai ini. Communicate. Berkomunikasi. Nah, lihat itu. Nah, yang kedua, kata ini bagus banget. Mencium wajah Tuhan. Waduh, saya senang banget. Nah, jadi keren nggak? Tuhan ada di semua lini. Kamu lagi baring-baring, kamu lagi semua. Kamu komunikasi itu doa. Doa itu keren banget. Nah itu yang saya maksud penuh dengan dia. Wah, jadi saya nggak percaya kita bejana yang bocor gitu. Jadi seakan-akan kasih Allah datang dan pergi buat kita. Waduh, nggak bisa gitu. Ya. Nah, firman Allah menunjukkan
ada langkah progresif yang diambil seseorang gitu, ya, gitu. Karena kalau sampai dia nggak peka sama Tuhan, itu karena ada pilihan-pilihan bebas kita. Kita lihat Roma 1 ayat 21. Roma 1 ayat 21. Ini alasan kita nggak rasain Tuhan. Ya, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Itu. Nah, di sini Paulus menjelaskan kepada jemaat di Roma bahwa sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah, gitu. Apa artinya memuliakan? Memuliakan itu memberikan, ya, menganggap mulia, menghargai, menjunjung, itu memuliakan. Memberi nilai kepada Tuhan. Nah, jadi coba jawab. Berapa nilai yang kamu kasih buat Tuhan dalam keseharian kamu? Kamu kasih nilai lebih banyak untuk prestasi kamu, untuk income kamu, untuk semua. Tuhan kamu kasih berapa? Ini bukan tentang memberi persembahan. Aduh, saya nggak mau ke situ-ke situlah. Ini bukan tentang itu. Ini tentang berapa nilai Tuhan di mata kamu dibandingkan yang lain-lain yang kamu punya. Gitu. Nah, jadi kita, walaupun kita ngaku percaya, kita orang Kristen, kita kehilangan kuasa dari apa yang telah Allah lakukan dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita berhenti menaruh nilai yang pantas untuk Dia. Itu ya. Gitu. Jadi tidak ada kaitan dengan Tuhan menarik diri dari. Sering kita dengar itu. Saya juga pernah bikin salah banyak ngajar kayak gitu. Tuhan menarik diri dari kamu karena wah saya so tahu banget tuh. Saya kalau ingat gitu suka malu juga gitu. Tapi masalahnya bukan Tuhan berhenti mengasihi kamu dan saya. Kita yang berhenti menerimanya atas dasar kehendak bebas kita yang saya bilang tadi. Kita berhenti menaruh nilai untuk Dia. Nah, ini yang saya bilang. Kamu baca Alkitab 3 jam, 5 jam sehari, Tuhan enggak tambah sayang. Nah, kaget kan? Gitu kan? Kamu berdoa 5 jam satu hari, Tuhan enggak tambah sayang dengan kamu. Dia enggak tambah sayang. Pikirin apa yang saya bilang ini. Kenapa? Dia sudah sayang kamu. Ini beda. Kamu menyembah berjam-jam, bukan Tuhan enggak bisa tambah sayang. Dia sudah mati buat kamu. Kurang apa lagi? Ya, kamu mau berdoa, dia. Jadi gini, kenapa kamu bisa berdoa lama-lama? Itu tandanya kamu yang tambah mengasihi Tuhan. Nah iya, waktu kamu berdoa, kamu nyanyi, kamu semuanya itu kamu yang terus tambah mengasihi dia. Tuhan tidak bisa lagi, Dia sudah mengasihi kamu. Firman-Nya bilang gini, Kristus sudah mati selagi kamu dalam dosa. Coba, kurang apa? Ya, lihat itu. Wow, ini. Jadi memuliakan Allah itu tentang bagaimana kamu kasih nilai. Keren banget. Coba, bisa nggak sambil nyetir berdoa? Gitu. Atau sebelum itu gini, hidup dalam hadirat Tuhan. Menurut kamu gimana hidup dalam hadirat Tuhan? Yang tadi, di kamar 2 jam, gitu. Lalu yang 22 jam di mana? Ya kan? Coba pikir baik-baik. Hidup dalam hadirat Tuhan itu mana? Hari Minggu di gereja, angkat-angkat tangan, nangis-nangis. Habis pulang gereja, nggak dalam hadirat lagi. Waktu kita ngopi di kafe, kita semua ngobrol-ngobrol ke cerita-cerita lucu-lucu di pantai, di mana, itu nggak dalam hadirat Tuhan. Nah ini dia. Sekian puluh tahun kita jadi Kristen, tapi ada satu sistem percaya yang salah. Atau saya pakai kata belief system kita yang salah. Nah, saya sempurnakan aja.
Hidup dalam hadirat Tuhan itu sebenarnya gini, menyadari Tuhan 24 jam. Asik nggak tuh? Iya kan? Nah, kalau kamu begini, bentuk-bentuk jangan dipakai. Harus begini, harus sujud. Bukan, itu tentang hati. Makanya tadi saya tanya, bisa nggak sambil nyetir berdoa, nyembah Tuhan? Bisa. Perlu musik? Nggak perlu. Bisa iya, bisa enggak. Gitu kan? Lagi nyetir, macet, doa. Nah, itu kata perlu tutup mata. Nabrak dulu nanti. Ya, ini yang saya pengen kamu pahami di Aduh Tuhan tuh gini, makanya dia bilang dia seperti kita bernafas, dia dengan kita kayak gitu. Nah, kata ini iman. Nah, waktu kita berhenti menghargai apa yang sudah Tuhan lakukan, kita kehilangan. Bukan dianya pergi, kita yang pergi gitu. Nah, gitu ya. Supaya penuh kita dengan Tuhan, pertama iman. Nah, iman itu gift, dia ngasih buat saudara. Kalau saudara hidup dalam iman, saudara hidup di posisinya Tuhan. Saudara sedang ada di posisinya Tuhan. Makanya saudara bisa melihat hidup dari sudut pandang Tuhan. Itu iman. Jadi peperangan iman itu tidak menakutkan kalau kita tahu siapa yang menang. Gak menakutkan. Gitu. Nah, kunci yang berikutnya yang saya sebut tadi mengucap syukur. Wah, keren banget. Ini orang kadang-kadang nggak ngerti. Kok kamu nggak takut sih? Kok kamu kayak... Nah, itu dia beda sama kamu di mana? Kamu penuh dengan Tuhan. Buat kamu apa aja kamu bersyukur. Nanti teman kamu lihat begini, ih kamu aneh ya. Saya pengen deh kayak kamu. Apa yang bikin kamu kayak? Nah itu. Ini dia. Jadi nggak ada apa bungkusan-bungkusan agama di kita, nggak ada. Hidup kita gitu. Padahal fakta bilang, ih situasi lagi nggak bagus gitu. Kayak tadi kalian nyanyi kan gitu. Tapi kita yakin Tuhan engkau, wah, itu kita ada di dunia yang orang lain nggak punya. Jadi kekristenan itu kita bisa menggabungkan dua dunia yang kelihatan, yang fisik, dan dunia spiritual. Kita bisa. Itu normal buat kita. Nah, kenapa? Karena iman bahwa kamu melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Wih, keren. Keren banget. Mazmur 103 ayat 1. Ini Daud. Nah, Jo kemarin bahas kunci Daud kan. Nah, kita lihat. Bayangin Daud ini. Di mana dia sekolah ya? Dia belajar sastra di mana ya? Nah, itu. Lihat ya. Dari Daud, pujilah Tuhan. Ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Wow. Nah, rasa syukur ini, kalau saudara kayak gini, jadi Daud itu, dia perintahkan jiwanya. Hai jiwaku, puji Tuhan. Nah, dia nggak perintah rohnya loh. Rohnya sudah itu kalau kita sekarang roh kita sudah sempurna. Nah, makanya yang kita perlu perintah itu memang jiwa. Gitu. Hai jiwaku, puji Tuhan. Gitu. Wah, keren banget. Gitu. Ini di masa-masa gini orang ketakutan. Nah, saudara dan saya mesti bedanya di sini karena Tuhan hidup di sini. Keren banget, benar. Tuhan hidup di sini. Ya. Wow. Jadi satu lagi kalau saudara lihat, ini kunci. Tadi iman, kunci yang berikutnya bersyukur. Nah, kunci yang satu lagi saya bilang namanya imajinasi. Nah, kan kita dalam aduh, ini virus gimana ya? Aduh, ini gimana nih COVID? Nah, saudara mengimajinasikan apa gitu?
Imajinasi sebenarnya tempat di mana kita membuahi hal-hal yang datang dari Tuhan. Ya, gitu. Jadi saudara akan beda. Orang sekarang ketakutan teriak-teriak. Aduh, gimana? Nah, kalau saudara gini, saudara takut buat saya masih normal. Kalau sudah ketakutan, Tuhan di mana tuh? Gitu. Tuhan di mana tuh? Ya, gitu. Nah, sekarang dalam masa seperti ini yang kita mesti jaga atau gini, bukti kepenuhan kamu di dalam Tuhan kelihatan dari kata-kata yang keluar dari mulut kamu. Aduh sial gua hari kamu sedang bernubuat buat dirimu. Kamu sial tuh kata gitu. Ya kan? Iya. Benar. Kalau kamu percaya kutuk turunan, ya lu dapat kutuk turunan. Ini dia, kepenuhan dengan Tuhan itu bisa kata-katamu yang keluar gimana? Lihat fakta yang ada, tapi yang kamu ucapin apa? Gitu. Matius 12 ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Ya. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Ya. Orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbenaran yang jahat. Praktikalnya gimana? Praktikalnya gini. Sekarang kamu, kantor tutup nih, gara-gara COVID nih, gini. Nah, kamu anak Tuhan, kamu kepenuhan dengan Tuhan. Terus orang tanya, hey, gimana tuh? Gitu. Gimana kamu keadaannya? Kamu bilang, iya lagi sial nih. Nah, kamu gitu. Atau kamu gini, I'm blessed. Loh, so tahu lo. Nah, misal kamu jujur aja dong, jangan pura-pura. Kamu berani nggak kamu? No, I am blessed. Nah, kenapa? Karena kamu kepenuhan Tuhan, gitu kan? Sebab kerajaan Allah bukanlah tentang makanan dan minuman, tapi damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Nah, kamu mau ikut khawatir sama mereka, gitu. Nah, jadi mestinya kamu gitu. Gimana kamu? I'm blessed. Kita tidak nipu loh. Dengar. Sekarang gini, kamu sakit. Nah, terus ditanya, gimana? Nah, ini dia pakai kacamata ini. Ngomongnya begini, saya baik, cuman penyakit sedang coba masuk ke dalam saya. Dia coba mau ganggu saya. Kamu nggak bohong kan? Beda sama kamu bilang, iya saya lagi sakit. Nah, beda itu. Itu beda sekali. Tapi kalau kamu bilang gini, saya baik, tapi saya sedang berperang dengan penyakit yang coba masuk ke dalam saya. Gitu. Apa dasar teologis kamu mengaku ini? Karena waktu Yesus mati untuk semua penyakit saya. Waktu Yesus dipaku di kayu salib untuk semua kesusahan, penderitaan, semuanya kutuk-kutuk saya udah ditanggung di situ. Nah, jadi waktu ada penyakit datang, saya tidak menipu orang, tapi ini yang saya tadi bilang, kita nggak tahu bagaimana cara memakainya, mengambilnya, padahal semua sudah ada di dalam. Ya kan? Nah, jadi kalau saudara mesti bilang gini, iya saya baik, cuman saya sedang berperang dengan ini penyakit yang coba ganggu tenggorokan saya nih. Penyakit ini coba campur asam lambung, gitu. Sebab kalau bilang, iya gue bener asam lambung loh. Nah, kamu bernubuat buat tubuhmu gitu. Jadi buat apa kamu bilang Yesus dan semua itu. Ini. Ya, jadi saya nggak ngajar kamu sedang berbohong. Salah. Wah, Tuhan juga nggak mau kayak gitu. Ya, gitu. Nah, ini yang saya maksud dengan menghargai Tuhan. Karena kamu marah. Enggak. Tubuh saya ini udah ditebus. Saya sehat. Cuman saya sedang berperang dengan penyakit ini. Dia sedang coba-coba mau. Dia coba-coba mau buat saya bimbang, ragu. No. Nah, itu kan keren. Ya, itu yang saya maksud. Filipi 3
ayat 6 sampai 8. Ya. Nah, tapi saya pengen baca dari yang 6b, yang nggak apa-apa lah. Filipi 3 ayat 6 sampai 8. Oke. Ayat 6 ya. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, itu kata Paulus. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Nah, lihat itu. Paulus bilang, gua udah taatin semua hukum Taurat itu, nggak ada cacatnya. Lihat itu. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Coba lihat. Coba lihat. Ini Paulus ini nggak, dia kalau mau adu sombong, dia bisa sombong. Tapi dia bilang, lihat nggak? Setelah dia ketemu Kristus, dia bilang, semua yang gua tahu, ya udah yang gua coba, gua anggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristusanku lebih mulia. Wow, keren banget nggak tuh? Lebih mulia, daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bayangin, semua yang dia buat itu, bayangin seorang ahli Taurat, seorang Farisi, seorang Yahudi sejati, bisa bilang ini. Wow. Lihat itu. Sambung dulu, Kisah Rasul 13, 32. Kisah Rasul 13, 32, dan 33. Ya. 32 dan 33. Sekarang kami memberitakan kabar kesukaan ya kepadamu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita, ini dia sedang ngomong orang-orang Yahudi kan. Janji yang diberikan kepada nenek moyang kita, terus dia bilang gini, telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membagikan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur 2 yang tadi ditulis oleh Daud itu. Tidak ada. Ya, bayangin. Anakku, engkau telah memperanakan. Ya, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Wow, itu. Maksud saya gini, kamu lihat nih, kenapa ayat ini saya mau bandingkan, ini beda zaman. Daud dan Paulus. Bayangin, si Daud nggak sepintar Paulus, Daud nggak sepintar, tapi bagaimana Daud bisa mempengaruhi teologianya Paulus? Keren abis. Buat saya cuma satu jawabannya, si Daud ini penuh dengan Tuhan. Paulus ahli Taurat, bahkan dia bilang dia udah coba semuanya. Dia udah belajar sampai titik komanya, dia mentaati semuanya. Dia bilang tidak ada cacatnya, dia bilang gitu. Bayangin, dikalahkan sama Daud yang cuma anak gembala miskin di Bethlehem. Tapi Tuhan ada dengan dia. Sampai Mazmurnya bisa mempengaruhi teologi yang Paulus yang dia bicara nih di Kisah Rasul ini. Wow. Keren nggak tuh? Waduh, saya bilang Tuhan luar biasa. Gitu. Nah, jadi saudara, perjumpaan yang nggak dibatasi oleh akal budi, logika, perjumpaan yang sejati dengan Tuhan akan membawa kamu naik ke segala sesuatu, ya, yang dimana Tuhan akan bawa kamu melihat, menembusi, apa ya, saya pakai kata ini, menembusi awan ketidaktahuan. Tanpa ini kamu nggak tahu. Udah gini, saya sederhanaan gini. Kalau kamu berdiri di jalan orang fasik, kamu melihat seperti orang fasik melihat hidup ini. Nah, tapi bilang, tetaplah di dalam dia, Paulus bilang gitu. Nah, itu dia sedang melihat. Berdiri, posisimu di dalam Tuhan. Waktu posisimu di dalam Tuhan, kamu punya sudut pandang yang sama dengan Tuhan. Ini yang saya bilang, kamu melihat, kamu menembusi awan ketidaktahuan. Jadi bukan karena kamu
educated, berpendidikan. Paulus tukang ikan bodoh. Saya bukan berarti suruh saudara bodoh, cuman ini dicatat di Kisah Rasul. Ketika orang banyak melihat Petrus dan Yohanes, manusia biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Nah, tuh. Petrus ya, bukan Paulus tadi, Petrus. Tukang ikan, tidak terpelajar, heran. Jadi mereka punya pengetahuan namanya spiritual, gitu, pengetahuan rohani yang melampaui yang lain. Wow, keren banget. Nah, saudara, jadi sederhana. Dalam masa kayak gini, saudara cuma satu. Penuh dengan Tuhan tuh bukan duduk puasa ini, bukan. Penuh dengan Tuhan tuh kamu gini. Yang tadi saya bilang, gimana? Kamu ngobrol sama dia sering nggak? Kamu dengan firman sering nggak? Gitu. Kayak saya kalau tidur kaget, saya teriak, Papa, Yesus. Gitu. Kalau saya lagi tidur tengah malam ya bangun, oh Papa, thank you. Gitu. Saya maksudnya begitu. Misal saya baca sesuatu, dapat sesuatu, thank you Yesus Tuhan. Semuanya, saya mau gitu. Ngobrol. Kamu mau nggak ngobrol sebebas-bebasnya, terserah itu mau yang konyol, mau yang apa dengan Tuhan. Kenapa kamu nggak ngobrol? Kenapa kamu ngobrol sama orang? Nanti orang ceritain lagi ke orang lain. Sama Tuhan. Wow, keren banget, saudara. Keren banget. Keren banget. Nah, jadi lihat. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Wow. Lihat ya, di sini nggak ada Tuhan bilang, ini cuma janji buat pendeta. No. Ini janji buat orang percaya. Lihat, waktu Yesus mau naik ke surga, dia bilang gini, segala kuasa di langit dan di bumi telah diberikan kepadaku. Sekarang aku berikan kepadamu. Ini bukan janji buat pendeta. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Kan bukan buat pendeta. Buat orang percaya. Yang penting lu orang. Nah, gitu. Dan lu percaya, kamu terima. Aduh, artinya keren banget. Kamu bisa di toko, kamu memperkatakan firman Tuhan buat pekerjaanmu, semua keren banget gitu. Nah, seperti nanti Pak Jo bilang, kalau kita kayak gini sebagai gereja, kita akan mempengaruhi kota itu. Bukan kita merubahnya loh. Itu janji Tuhan loh. Benar-benar. No. Kenapa? Kita God representatif. Kita perwakilannya. Gak main-main loh. Saudara sadari inilah bahwa kamu mahal. Kamu mahal. Aduh bayangin. Saya pikirin itu aja. Tuhan, kok Tuhan buat itu ya? Buat saya yang model kayak gini ya? Itu yang saya sampai kadang-kadang mengerti ini ya. Udah saya nyembah dia. Saya nggak perlu disuruh-suruh. Hebat banget ya. Hebat banget. Saya baca satu buku, udah lama, ini berapa puluh tahun ya. Nah ini karena COVID ini jadi buku-buku yang dulu-dulu saya baca lagi. Saya ingat banget, saya masih coret-coret di situ. Nah ini ada cerita gini. Ada anak, dia nakal, kriminal, masuk penjara. Tiap dia masuk penjara, bapaknya tebus, dia keluar. Nanti berapa bulan dia bikin lagi masalah, masuk penjara lagi. Terus-terusan begitu masuk penjara. Sampai uang bapaknya habis. Nah, teman bapaknya ini lihat kayak gitu, terus dia bilang gini sama dia, Bapak, anak kamu bandel banget nih. Kalau anak saya buang dia tuh katanya. Bayangin. Nah, si bapak ini jawab gini, itu saya kaget. Dia bilang gini, iya, kalau itu anak kamu, saya buang. Tapi dia anak saya. Itu ya, waktu itu saya tutup buku, saya bisa kayak nangis, terharu. Artinya, bapak yang di bumi aja yang masih berdosa, bisa begini sama anak. Bagaimana bapak saya yang di sorga?
Dia nggak akan buang kamu karena kamu berjatuh. Dia nggak stres. Dia nggak buang kamu. Pendeta yang stres. Nah, pendeta yang marah-marahin lo. Tuhan enggak. Gitu. Gitu. Iya. Coba lihat. Keren banget. Kamu datang kepada dia. Coba. Kamu minta ampun nih sama Tuhan. Pengampunan berapa lama datangnya kalau kamu minta ampun? Secepat kamu tarik napas. Itu pengampunan dari Bapa. Cuma pendeta yang bilang begini, besok datang lagi ya ke sini. Ah itu. Nah, itu. Jadi kamu kadang-kadang gambaran kita tentang Tuhan itu yang menghalangi kita. Bahwa Tuhan marah. Nah, itu gambarannya. Gitu. Karena dari kecil kamu sudah dibentuk seperti itu. Dari sekolah minggu, mama, papa, oma, opa, guru sekolah minggu sudah ngajar gitu sama kita. Kalau berdoa, ayo berdoa nak, tutup mata ya, lipat tangan, nanti Tuhan marah. Nah, yang bilang siapa? Siapa? Jadi dari kecil sudah jadi belief system di sini bahwa Tuhan tuh baik, tapi dia juga marah loh. Ini dia. Ini sampai besar dia pengaruhin kamu. Semua kayak jadi ada kesalahan di gereja yang mengajar sampai kita punya gambar Tuhan yang seperti ini. Betul-betul pikirin. Kamu lagi nyetir. Kesenggol. Pap. Ada suara. Kamu sih tadi pagi nggak baca firman. Nah, lihat itu. Nanti masalah dengan apa? Kerjaan. Kamu sih nggak berdoa. Udah lama nggak ke gereja. Gitu. Nah, apalagi pengajaran-pengajaran yang lebih parah lagi. Saya mesti jujur nih sama saudara. Ya. Lu sih perpuluhan lu nggak beres. Nah, banyak banget yang gini-gini nih. Nah, jadi kamu lihat, Tuhan itu seperti kamu turunkan Tuhan yang mulia itu, dia sejajar dengan bos-bos mafia. Nah, kamu jahat nggak? Manusia kayak gitu. Jadi Tuhan, kamu mau punya Tuhan gitu. Yang tiap hari jalan-jalan, lihat kamu lagi, dia lihat kamu, nggak berdoa tadi pagi. Pakai rota, senggol. Gitu. Mau ikut Tuhan yang gitu. Tadi nggak baca firman ya? Sakit. Mau gitu. Tapi itu yang kita dapat banyak dalam pengajaran di gereja. Gitu. Seakan-akan Tuhan tiap hari pakai rotan pukul-pukul orang yang nggak berdoa, nggak baca firman. Gitu. Aduh. Lihat. Ya. Oke. Saya nggak perpanjang. Saya cuma mau kembaliin buat saudara bahwa ingat nggak? Dia yang tidak mengenal dosa, dijadikannya dosa demi kita. Tujuan cuma satu, membawa saudara kembali kepada dia. Ingat, kamu anak. Nih, child of God. Anak tidak pernah jadi budak. Amin. Silakan kalau mau bertanya. Saya yang gampang saya jawab, yang susah nanti Liana sama itu yang bisa jawab gitu. Ya, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya bisa angkat tangan, bisa langsung bertanya. Silakan. Langsung bertanya. Ya, silakan Bu Mei. Bu Mei di. Tapi aku bertanya. Ya. Tidak, Jijo. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya akan. Ada? Tidak ada? Ya, tidak ada ya. Mau tanya. Oke, tanya. Oh, ya. Mer, mau tanya nih Pak Kris. Tanya, silakan. Silakan, Pak Yosef. Hilang.
Sudah dibuka. Ya, kalau yang lain mungkin ada? Sambil nunggu Pak Yosef. Amin, amin, amin. Ya. Masih ada lagi yang lain kecuali Pak Joseph? Jadi gini, kalau kita tuh belum ngalamin Tuhan, kita kayak Paulus punya pengetahuan, cuma punya pengetahuan. Kita kayak Paulus yang nggak ketemu Tuhan. Nah, dia cuma punya apa? Agama yang gitu, yang mengajar tentang Allah gitu. Nah, agama mengajar tentang Allah, saya sebut dengan teologi yang objektif gitu. Nah, tapi nanti waktu virus datang, nah, semua hancur gitu. Kan gitu. Orang nanya, Tuhan di mana, Pak? Nah, gitu. Jawabnya gampang. Tuhan ada di tempat di mana kamu tinggalkan dia. Kamu meninggalkan dia. Iya. Itu. Nah, contohnya gini, kamu udah libatkan Tuhan di dunia kerja, kan? Kamu basa-basi lah, ya, jujur aja, gitu kan? Nah, sekarang lihat, bisnis tutup, kerjaan tutup. Dia nggak pergi, kita tinggalin dia. Lihat, dunia pendidikan, tinggalin Tuhan. Sekarang sekolah-sekolah tutup. Oh, iya. Jadi virus ini begitu menakutkan dunia banget. Dia menghentikan semua pergerakan di darat, laut, udara. Dia goncangkan teknologi yang canggih, uang, semua yang bisa diandalkan. Dia virus yang cuman pakai air sabun bisa berantakan, ngalahin semuanya. Virusnya kayak lagi ngeledek kita. Mana Tuhan lo? Nah, orang ngaku-ngaku Kristen juga teriak-teriak. Mana Tuhan? Virusnya lagi ketawa. Mana tuh Mazmur 91 yang lo baca-baca? Artinya gini, kalau kamu nggak dengan benar-benar menyatu dengan Kristus, semuanya bohong. Itu agama. Itu agama. Gitu loh. Mari. Bagaimana, saudara? Lihat silakan ada, Yus. Ya. Ya. Siang Om Kris. Siang. Bagaimana? Banyak banget diberkati sih sama beberapa khotbah Om Kris dari YouTube dan segala macam ataupun Instagram. Oke. Memang Yus banyak ngalamin esensi dari yang tadi tuh sangat diberkati banget sih waktu kita ada di side di sisinya Tuhan, kita akan berpandangan seperti sudut pandang Tuhan kan Om. Yes. Aduh. Nah, tapi kadang tuh nggak tahu ya, ini secara manusia atau secara apa ya, itu mungkin sudut pandang Yus waktu pas ada di sisi manusia. Seperti misalkan penyakit, masalah yang tadi Om bilang, maksudnya ini loh, kita lagi kenain. Tapi kalau penyakit oke nih, flu, corona, segala macam. Tapi kalau penyakit-penyakit yang memang seperti bawaan dan segala macam itu, yang jangkanya panjang, terkadang agak nggak masuk di esensi. Kalau misalkan kita tuh sebagai anak itu kan disayang kayak Om bilang tadi, Iya. Seperti anak yang terus melakukan dosa, terus melakukan. Nah, tapi waktu kita misalkan nih kayak Yus tuh penderita diabetes tipe 1 dari umur 15 tahun. Ya. Tuhan izinkan kayak gitu loh. Tuhan izinkan. Nah, itu cara pandang seperti apa Om untuk melawan sudut pandang manusia waktu kita ngalamin itu ya nggak sebentar. Yus umur. Thank you, Yus. Ya, bagus. Ya. Oke, Yus. Itu saya agak goyang dengan kamu bilang Tuhan izinkan.
Nah, itu. Jadi gini, kamu sudah punya satu kerangka teologis, ya. Kamu sudah punya satu kerangka kepercayaan teologis bahwa gini. Itu yang saya suka. Dulu saya juga gitu. Tuhan izinkan, gitu. Nah, karena coba kamu bergaul dengan firman, dengan semua. Firman tidak ada yang jahat dari Tuhan. Jadi bagi saya nggak masuk akal bahwa Tuhan izinkan penyakit itu ada di dalam kita. Nah, sering ini yang saya bilang, itu tipuan yang saya bilang. Jadi agama itu yang musuh Roh Kudus itu agama. Agama itu sistem kan gitu. Nah, kamu mesti keluar dari roh. Agama itu ada rohnya, roh agama itu. Nah, gitu. Jadi kayak gini. Paling sering kita dengar, ya Tuhan izinkan saya sakit kanker ini Pak, supaya saya lebih rendah hati gitu. Nah itu mengganggu saya. Oh jadi ada Tuhan tuh gitu ya. Nah yang saya lihat orang yang sakit kanker nggak rendah hati itu. Nah jadi karena ya, ada hal yang salah dengan kata kita Tuhan izinkan gitu. Yang saya kagum begini, yang saya paling kagum tuh gini. Ada orang dia sakit, dia berdoa, dia nggak sembuh. Bahkan sampai dia mati, imannya tidak goncang. Wih, itu saya kagum abis. Saya berani bilang ini, bisa jadi mahkota dia lebih besar dari kita yang berkhotbah di mimbar. Nah, itu yang membuat saya jangan sok hakimin orang, bilang kamu nggak punya iman. Nah, itu yang saya nggak mau sampai sekarang. Karena ada orang yang misalnya gini, keadaannya nggak berubah. Tapi dia berubah. Ayo, jadi misalnya gini, mungkin kamu sudah berdoa, penyakitmu belum sembuh, tapi kamu sudah berubah bahwa saya tetap percaya, saya nggak goyang. Wah itu Yos kira Yos, kalau lu gitu Yos. Nah itu. Jadi gini kadang-kadang ya, bukan kita memperkatakan sesuatu baru kita dapat iman, salah. Justru kita punya iman. Baru perkataan itu keluar dari iman. Itu terjadi sesuatu. Nah, jadi coba, makanya saya bilang, kalau kamu percaya dengan penyakit bawaan, ya kamu dapat karena kamu percaya. Gitu. Nah, saya jelasin ya. Nah, iman bukan intelektual. Nah, intelektual itu ada di mana? Di jiwa. Kita nih spirit, soul, and body kan. Roh, tubuh, jiwa. Nah, di dalam jiwa ini ada knowledge, ada semua. 5 indera kita ada di sini. Nah, perhatikan. Intelektual, akal, semua di jiwa ini hanya bisa percaya kalau sesuatu ada bukti. Ya kan? Nah, itulah intelektual. Mau pinter apa kamu sekolah, tapi begitu nggak ada bukti, nggak masuk akal, nggak bisa. Ini unlogic, kamu nggak percaya. Nah, kenapa? Memang itu karakternya kayak gitu, itu jiwa. Nah, roh kamu yang Yesus sudah tembus, Yesus ada di dalam, roh itu, iman ada di situ, iman bukan intelektual. Iman tidak anti intelektual. Iman lebih tinggi dari intelektual. Iman itu kontralogik. Karena bunyinya gini. Iman adalah bukti dari apa yang kamu tidak lihat. Coba. Nah, pertanyaannya sekarang buat kamu, Jus. Kamu mau join dengan iman, spirit, atau kamu mau join dengan jiwa, fakta? Fakta bilang ini penyakit bawaan. Tapi iman bilang ini, bisa sembuh. Oleh bilurnya bisa sembuh. Sudah tersedia. Maksudnya Yesus kan sudah mati. Nah sekarang yang kamu percaya, bagaimana saya bisa mengambil janji itu di dalam saya? Nah, jebatannya, fasilitasnya itu yang saya bilang iman. Nah, ini keren banget gitu. Jadi, makanya tadi saya salah satu kunci itu kan jaga perkataan. Itu kan. Nah, coba Yus, coba mulai aja, mulai melatih. Katakan kepada dirimu sendiri, gitu. Jangan kira
Saya nggak berperang loh sampai hari ini. Gitu. Bener-bener. Bener-bener bisa kaget tidur, lagi tidur kaget cuman karena ketakutan, bisa. Nah, saya terus perkatakan. Saya perkatakan gitu. Siapa? Christ in me, the hope of glory. Nggak langsung hilang loh. Karena peperangan tuh di mana? Di sini kan. Peperangan di sini kan. Gitu. Jadi, coba tangkap ini. Dia berusaha mau mencuri semua warisan kamu. Iblis berusaha mau mencuri atau menutup kamu sehingga kamu nggak tahu yang mana hak kamu. Itu cara dia cuma satu, itu aja. Itu iblis. Gitu. Itu cuman itu yang dia mau curi. Jadi semua udah ada di dalam kamu karena kamu lahir baru. Itu kamu mesti percaya. Itu identitas. Aduh, itu gila banget. Nah, jadi yang kamu perlu latih cuman, kamu perkatakan. Tadi saya punya satu statement, ya, saya baik, tapi saya lagi berperang nih. Ini katanya penyakit bawaan. Nah, kamu tinggal gini, kamu mau join nama itu, atau kamu mau join nama... Nah, tubuh, jiwa, dan roh itu, tiap hari kan kita hidup dengan 3 unsur itu. Remote controlnya, kamu kasih ke siapa? Kalau kamu kasih ke jiwa, nah udah, dia goyang kamu terus. Iya, itu kan firman buat dia. Buat kamu nggak bisa. Kamu memang udah begini, udah bawaan. Nah, coba. Itu karena kamu kasih remote kontrolnya sama jiwa. Nah, tapi kalau kamu mulai pegang, kasih pindah remote-nya ke spirit, wah. Tiap hari kamu perkatakan. Tiap saat kamu perkatakan. Keren banget. Itu. Nggak cuma kamu, Jos, tapi saya suka banget kamu kritis nanya ini. Nah, ini cuma tentang, itu semua adalah kebutuhan jiwa kamu. Gitu. Jiwa itu kan perasaan berubah-ubah. Jangan jadiin perasaan jadi alat ukur. Gitu. Ada emosi, ada semua. Itu dia. Gitu. Kamu bisa, dalam Kristus, kamu bisa kalahkan itu. Makanya kita tidak percaya nasib. Nasib itu fatalisme. Ya, kita tidak percaya itu. Nah ya, mari. Kamu perkatakan masa depanmu. Bahwa saya nggak mungkin, saya diizinkan hidup bukan untuk sia-sia. Tuhan punya rencana untuk saya. Tuhan mau, itu yang saya bilang. Makasih Om. Ya. Ada lagi? Iya, boleh bertanya ya? Boleh dong, Pak? boleh. Nah. Ya, sebelumnya shalom alaihim kepada semua yang ada hadir di sini. Nama saya Muhammad Jawad. Jadi mungkin kaget kenapa pakai Muhammad. Ya. Saya berasal dari negara Afghanistan tapi tinggal di Indonesia di Makassar. Ya. Pertanyaanku gini, Pak. Ada banyak teman-teman pengungsi yang tadi Bapak bilang misalnya ada orang mau tanyakan misalnya kalau Tuhan di mana? Ya. Yang Bapak katakan Tuhan ada di tempat yang udah ditinggalkan gitu. Ya. Jadi ada banyak teman-teman pengungsi yang sekarang kayak mereka mau pikir kalau Tuhan tidak ada. Tuhan itu di dunia tidak ada, kayak mereka mau masuk di dalam artis-artis gitu. Ya. Gimana mereka dan supaya kita bisa nantinya pertamanya kita harus bilang sama mereka dan kasih contoh atau supaya mereka percaya kalau benar-benar Tuhan ada dan secara gampangnya supaya nanti bisa dimenginjil juga, Pak. Ya. Oke. Pertama, saya nggak bisa merubah orang. Itu pertama. Saya apapun itu saya udah nggak bisa. Sebab saya berubah juga itu pekerjaan Tuhan. Nah, jadi yang bisa merubah orang memang Tuhan. Jadi satu-satunya kamu kenalkan, panggil Yesus. Jadi ini nggak ada isu agama di sini, sama sekali nggak ada isu agama. Yang ada cuma satu pribadi yang namanya Yesus. Panggil dia. Nah gitu. Jadi gini, kalau nggak gini,
bukan maksud saya gini. Kamu hidup tanpa punya pengalaman jumpa. Nah, kalau buat saya orang Kristen, kalau kita hidup tanpa pengalaman jumpa, kita sedang gagal. Jadi Tuhan itu bukan untuk diketahui, untuk dialami. Nah, jadi sudahlah. Yang kamu buat sederhana. Kamu cuma bilang gini, coba panggil nama Yesus. Sebab saya nggak punya jawaban yang lain. Panggil dia, kalau kamu teriak, panggil dia. Nah itu, jadi nggak ada pendekatan cara-cara agama buat saya. Sebab Yesus, agamanya apa Yesus? Kan? Kita pengikutnya bilang kita Kristen. Gitu. Nah, Yesus ya Tuhan. Jadi itu yang saya maksud. Wow, panggil dia. Dia sedekat napas kamu. Kamu cuma panggil, Yesus. Katanya engkau Tuhan. Saya mau dong. Ayo dong kenal. Jadi nggak apa-apa, bebas seperti itu. Sebab gini, kita rindu ketemu Yesus. Yesusnya lebih rindu lagi dengan kita. Ini yang saya mau, kalau kamu mau lihat teman-temanmu ngalamin Tuhan, cuman kenalin dia. Caranya, jangan, saya nggak mau ngajar cara. Enggak. Sebab dia terlalu luas. Tapi dia pribadi banget gitu loh. Dan Yesus itu bukan punya sifat kasih, tapi dia adalah kasih. Itu yang, jadi kasih itu person gitu. Nah, jadi oke, Muhammad saya mau bilang, cuman satu itu aja. Kamu bisa teriak lagi tidur, lagi apa, kamu susah. Kalau kamu cari orang, jawabannya macam-macam. Kamu cari 3 orang, jawabannya 3. Kamu tambah bingung. Tapi kalau kamu panggil nama itu, betul. Gitu. Saya firman Allah bilang gini, kepadanya telah diberikan nama di atas segala nama. Kan? Gitu. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kamu diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Nah, jadi nggak apa-apa. Mungkin kamu panggil sekali belum ngalamin, 2 kali belum, panggil terus. Tuhan, katanya, kamu boleh ngomong gitu. Katanya saya dengar, katanya kamu Tuhan, buktiin. Silakan, gitu dia. Gitu. Sehingga kamu nanti punya pengalaman pribadi dan itu waktu kamu ngalamin, itu tidak bisa goyang. Tidak tergoyangkan. Tidak tergoyangkan. Nah, ada beberapa kesaksian yang saya dengar dari orang-orang yang justru mereka di lembah paling depresi, mereka di ujung maut bahkan, mereka berteriak, mereka panggil, dan mereka ngalamin dia. Gitu. Itu yang saya bisa bilang. Tapi saya nggak bisa merubah orang, itu saya nggak bisa. Ini caranya 3 langkah, itu bohong semua. Kamu mesti buat 4 hal, itu saya nggak mau gitu. Gitu. Sebab Yesus itu pribadi. Jadi dia indah banget. Kamu bisa ngobrol, makanya dari tadi saya giringnya kan gitu kan. Ngobrol sebebasnya, panggil dia. Nah, saya pernah dengar satu orang namanya Dani, kalau nggak salah dia orang Makassar juga. Waktu dia berdoa, sampai saya cemburu lihat dia berdoa. Dia berdoanya gini, Tuhan, ini Dani Tuhan, masih ingat kan Tuhan? Nah. Keren ya doanya. Saya lihat, wow, ini loh intim sama Tuhan. Tuhan Yesus, ini Dani, masih ingat kan? Katanya. Wah, saya bilang, begini dong doa. Nggak baca puisi, seakan-akan Tuhan harus dirayu dulu. Enggak. Kayak gitu aja. Ya, kan? Ya. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Iya, Tuhan berkati. Ya. Ngomong. Ya. Tadi saya ada dengar yang saya salah satu survivor cancer. Ya, saya Tuhan percayakan sampai sekarang Tuhan masih memegang tangan saya. Sudah 6 tahun sembuh dari cancer. Dan Tuhan pakai untuk beberapa kali diundang di beberapa tempat
Yang saya mau tanya masukannya Om Kris gimana ya? Karena biasa kadang ya itu yang saya katakan kadang Tuhan izinkan saya kena kanker ini untuk gini-gini dan sebagainya. Kata-kata apa yang bagus yang bisa menjadi berkat buat orang selain itu. Jadi saya harus ubah itu loh. Iya. Jadi bukan bilang, ya betul, bagus banget. Bukan bilang Tuhan izinkan bahwa saya mengalami sakit kanker ini, saya cari Tuhan, saya manggilnya, Tuhan datang dalam hidup saya. Jadi dia bisa aja lewat penyakit ini dia pakai untuk saya mengalami ini itu bisa. Tapi kata izinkan itu saya seperti berarti jadi Tuhan tuh pakai penyakit ya. Tuhan pakai masalah ya. Padahal masalah itu kita yang pilih. Gini, ada satu risiko terbesar Tuhan waktu dia ciptakan manusia. Ini dulu, ini dasar pemikirannya ya. Risiko terbesar Tuhan waktu dia ciptakan manusia. Apa? Dia kasih kehendak bebas. Free will. Nah, lihat itu. Artinya risikonya tuh gini. Berarti saya bebas untuk nggak percaya Tuhan dong. Iya kan? Nah, Tuhan udah ambil risiko itu. Lihat nggak tuh? Dia sudah siap itu. Nah, apa hal yang bagus dari itu? Dari kehendak bebas. Berarti kalau sampai kamu pilih percaya Tuhan, itu juga dari kebebasan. Bukan karena diancam-ancam. Nah, tapi yang gereja sering ngajar, kita kayak diancam. Kalau lu nggak percaya Tuhan, masuk neraka. Nah, itu dia. Kita kayak gitu. Kalau kamu nggak kasih perpuluhan, nggak kasih nanti, kamu susah. Itu kita akhirnya kita punya gambaran Tuhan tuh jahat. Itu yang saya sedang melawan benar-benar gitu. Justru karena kebebasan, mutunya tuh hebat nggak? Saya nggak dipaksa percaya Tuhan loh. I will, karena kebebasan saya. Jadi bermutu sekali percaya saya dengan Tuhan. Bukan karena, lu nggak takut sakit lu. Mendingan lu percaya deh. Aduh, lu gitu mas sama Tuhan? Gitu. Jadi buat saya Tuhannya nggak bermutu kalau kayak gitu. Ini yang saya lihat, wow, free will. Jadi sejak dosa masuk dalam hidup manusia, kita punya cacat logika itu. Makanya kayak kamu nanya, jadi gimana ya? Kayak gitu. Sebab saya cuma tangkap satu hal, tidak ada yang jahat dari Tuhan. Nah, selebihnya itu pilihan saya gitu. Mungkin contohnya kurang gimana, tapi saya coba bawa ini ya. Ini saya punya teman. Dia juga sakit. Wah sakitnya, udah ya nggak cancer tapi fatal aja. Nah, terus ngomongnya kayak gitu, oh iya Tuhan izinkan. Itu terus saya sampai ngotot, saya bilang, kamu serius Tuhan izinin lu sakit? Nah gitu. Terus coba cerita. Nah ini dia cerita. Dia kerja 10 tahun jadi pejabat. Tahu enggak? Tiap pagi, bangun pagi, minum Coca-Cola. Itu 10 tahun. Ya hancur lah, lu punya ginjal, lu punya baik. Bangun pagi, minum Coca-Cola. Makan, nggak minum air putih, habis makan minum Coca-Cola 10 tahun. Nah, ya. Terus lu sakit. Nah, waktu sakit lu bilang diizinkan Tuhan. Gimana sih? Yang salah lu minum Coca-Cola terus. Nah, ini kan ini yang saya korek ya, lu yang salah gimana sih? Gitu. Nah, itu yang saya jadi nggak apa-apa. Kamu boleh salah tapi hatimu nggak salah gitu loh. Salah ngomong misalnya ya. Yang penting hatimu nggak salah, katanya. Yang penting kamu sama Tuhan, nah, minta hikmat itu. Nah, hikmat itu Kristus, tahu nggak? Kristus itu hikmat di dalam kamu. Wah, keren banget. Jadi kalau kamu ngomong, nanti kamu dapat inspirasi. Oh, kalimatnya gini. Itu. Buat saya, gini ya, saya kasih satu inilah. Coba lihat. Sering kita ngomong gini ya, ini paling banyak kita ngomong gini. Pak, saya nggak percaya lagi sama manusia. Sering ya, gitu ya. Mereka curang.
Manusia itu, kita nggak bisa percaya deh. Pendeta juga saya nggak percaya, Pak. Nah, kan gitu ya. Udahlah, saya nggak percaya. Saya cuma percaya Tuhan, Pak. Nah, kedengarannya bagus kan? Kedengarannya bagus kan? Tapi dalam satu titik kamu lagi berjalan, tiba-tiba kamu kecewa sama Tuhan. Karena kamu nggak ngerti. Berarti Tuhan cacat kan? Ada cacatnya Tuhan kan? Nah, kalau emang ini terjadi, terus kamu mau percaya siapa lagi coba? Tadi kamu nggak percaya manusia, kamu nggak percaya pendeta, cuman Tuhan. Ternyata Tuhan juga cacat. Lalu mau kemana lagi coba? Nah, ini yang maksud saya. Saya nggak mau kalau nggak ngerti, langsung saya bilang, iya diizinkan Tuhan. Aduh, saya terus gitu. Nah, buat saya semua pilihan bebas kita. Pilihan bebas kita kayak gitu. Ya, Om. Makasih banyak, Om. Oke. Ya, terima kasih banyak Ya, Pak Kris. amin. Sudah memberkati kami dengan luar biasa. Ya. Sering-seringlah kunjungi kami di Makassar. Puji Tuhan. Iya. Si Liana Saudara, punya karunia ke-13. Iya. Terima kasih. Minggu depan kita akan ibadah kembali ke jam 11.15 yang akan dilayani oleh Pastor Wing dari Cirebon. Sedap Pastor Wing, keren. Iya, ya, ini teman-teman dari Pak Kris juga. Iya, waduh. Puji Tuhan, beliau bersedia melayani kita minggu depan tanggal 28. Wah, fotonya keren tuh, bilang dia jangan pakai baju saya dong, kembaliin. Iya, puji Tuhan. Baik, jadi kita akan akhiri, kami persilakan Pak Kris untuk memberkati kami. Ya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat saudara-saudaraku di Makassar. Terima kasih buat semua, buat Julius yang membutuhkan satu jawaban yang konkret. Terima kasih buat teman-teman yang saudara-saudara kayak tadi untuk Ron yang butuh juga satu yang fresh, yang bisa dia jadikan itu pegangan. Tuhan, Engkau hidup di dalam dia. Aku berdoa buat saudaraku Muhammad. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan sayang dia melebihi siapapun yang bisa bilang sayang sama dia. Ya, Yesus. Buat saudara-saudaraku di pengungsian, Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau dengar jeritan mereka, Tuhan. Sayang mereka, Tuhan Yesus. Aku berdoa kiranya mereka mengalami jumpa dengan Engkau. Tuhan tidak membiarkan manusia terus merana dalam kekecewaan, Tuhan. Engkau sayang mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Aku memberkati saudara-saudaraku Rock Makassar. Mari saudara kembalilah dalam hidupmu, pekerjaan, komitmenmu dengan Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan itu baik. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera melampaui segala akal. Kasih, anugerah, limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang indah dengan Roh Kudus mengawali setiap langkahmu keluar masuk mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.